Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Mbak Joya. Joy. Nah, udah lama kan pasti kalian gak nonton nih Mbak Joya. Kayaknya udah lama banget, udah lama Mbak Joya hampir mau vakum. Soalnya lagi nyari bahan tahu sendiri kan, bahan untuk up to the date. Dan Mbak Joya juga lagi sibuk ajar kerja kan, lagi di masa pandemi kayak gini, mau nggak mau Mbak Joya ngajar kelas dan itu harus pakai daring ataupun luring lah gitulah. Nah, jadi Mbak Joya mau cerita ini sedikit tentang proses pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, sebelum itu jangan lupa kalian klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian suka sama video Mbak Joya, kalian boleh like, comment, and share. Oke guys. Oke, Mbak Joya skip ya. Tema kali ini Mbak Joya mau ngebahas tentang proses pembelajaran daring. Apakah ribet ataukah gampang ataukah gimana? Soalnya ini masalahnya tentang kita menghadapi masalah yang sulit di masa pandemik. Mau nggak mau kan, COVID tuh makin merajalela, COVID makin naik nih, semakin banyak. Jadi otomatis kan kita mau nggak mau cara kita belajar sama siswa yaitu lewat daring kan guys. Nah, maka di sini Mbak Joya mau kasih tahu, ternyata nggak semudah yang kalian pikirkan. Mungkin bagi Mbak Joya itu gampang karena mungkin Mbak Joya juga pengalaman bisa memahami tentang daring ini. Dan daring ini kan kita harus belajar dari jarak jauh, otomatis menggunakan sebuah aplikasi, yaitu banyak kan, Classroom, terus Zoom untuk kita bisa live sama siswa, atau Google Meet, ataupun aplikasi lain seperti Edmodo dan berbagai macam cara. Nah, jadi ternyata setelah Mbak Joya survei, gak segampang itu rupanya untuk kita daring ke siswa ataupun sama wali muridnya. Nah, kenapa Mbak Joya bilang seperti itu? Gini loh, jadi kayak gini ceritanya. Mbak Joya kan karena tuh ikut, bukan BIMTEK, bukan apa, Mbak Joya di sini ditunjuk, diamanahkan bahwa Mbak Joya harus menjelaskan tentang daring ini ke guru-guru agar guru-guru bisa mengikuti atau bisa menyampaikan ke orang tua, wali murid ataupun siswa bagaimana caranya di masa pandemi kita belajar secara daring. Gak mungkin kan dari semua guru atau wali kita selama ini belajarnya lewat WhatsApp aja, otomatis HP kita juga penuh dong, pasti penuh. Mbak Joya juga ngerasakan itu. Jadi wali murid tadi yang pahamnya tentang WhatsApp nih, misalnya dia taunya WhatsApp untuk video call, untuk ngechat, untuk kirim semua apapun yang ada berbentuk file foto video, taunya wali murid dari situ. Nah, setelah Mbak Joya jelasin ini ke wali murid bahwa kita harus pakai Classroom, bahwa kita harus pakai Zoom, kita pakai Google Meet, kita pakai Edmodo, kita pakai, nah itu buat wali murid seakan-akan benda ini benda baru bagi mereka. So mereka gak ngerti dong. Mungkin ada sebagian yang ngerti karena mungkin ada yang kuliah ataupun sekolah tinggi. Mbak Joya nggak ada ngebandingin dia mau sekolah tinggi ataupun enggak, tapi kan di sini mau nggak mau memang teknologi ini harus kita kejar. Sebenarnya sama nih kendalanya nih di gurunya juga. Jadi Mbak Joya tahu dong, pasti nggak semua guru-guru yang udah 40 ke atas memahami tentang teknologi, apalagi tentang aplikasi yang semakin menyebar luas, semakin tinggi, semakin banyak. Nah, di umur guru-guru yang sudah naik ke usia senja itu otomatis tingkat daya mikirnya lambat. Bagaimana sih, padahal kita nih udah ngajarin
memandu, kayak gini bu, kayak gini kayak gini, Mbak Joya nih ajarin kan. Tapi ternyata satu hari itu nggak bisa ngingat. Beda dengan kita anak kecil, anak SMP, SMA. Sekarang kan anak zaman sekarang udah paham tuh, lagi kayak Mbak Joya ini kuliah dan berbasis teknologi juga. Mau nggak mau semua aplikasi itu harus dikejar. Ini apa sih fungsinya? Karena memang setiap tugas harus dikirim lewat aplikasi kan. Nah, kenapa Mbak Joya bilang kayak gitu? Ternyata memang banyak kendala wali murid tadi yang nggak paham. Jadi otomatis kan kita harus pelan-pelan melatih mengajar supaya nih sama-sama wali murid tadi tuh bisa memandu anaknya. Oh, nanti kirim tugasnya lewat ini, oh ini. Jadi ya gitu, otomatis kan Mbak Joya harus kirim nih, misalnya dari YouTube link ini loh bu caranya. Dan itu ternyata dari YouTube aja mereka mungkin nggak paham ya bahasanya. Dan jadi otomatis Mbak Joya yang harus buat tutorial video. Saya gunain Classroom nih, misalnya kayak gitu. Ini ya bu, ini kita login dulu, nanti saya kasih kode kayak gini-gini. Bu bisa gabung. Ketika Mbak Joya kasih bahan tugas materi ataupun pertanyaan di situ, mereka juga nggak paham ini gimana bu, cara kirimnya gimana. Nah, di situ pun Mbak Joya mau nggak mau harus buat tutorial lagi dong, supaya wali murid tadi bisa masuk, bisa kirim tugas ke aplikasi. Ini nggak jauh-jauh ya, nih masih di Classroom. Oke, mungkin sahabat Mbak Joya yang nonton Classroom itu nonton ini mungkin paham tentang Classroom, tentang semua aplikasi berbasis teknologi media sosial ini, mungkin udah paham tentang cara kirim-kirim tugas. Sekarang kan udah macam-macam ya, apalagi udah banyak banget aplikasi yang keluar gitu. Jadi Mbak Joya di sini pribadi gak bisa mau bilang ini gampang. Ternyata gampangnya memang untuk Mbak Joya atau teman-teman Mbak Joya yang lain. Tapi untuk seusia wali murid, mungkin dia baru ketemu handphone nih, Android ataupun iOS kan, sejenis sosial media, dia baru ketemu nih HP. Ini pasti otomatis hal baru dong bagi mereka. Sama kayak gitu juga banyak ternyata setelah Mbak Joya survei, guru-guru di sekolah itu banyak juga nggak paham tentang sosial media tadi gitu kan. Mau nggak mau semua tugas tuh harus dikirim dari sosmed kan. Nah, untuk itu makanya ini bingung nih gimana caranya supaya wali murid nih ataupun wali kelas juga bisa paham. Ternyata memang saya sendiri nggak bisa ngajarin sekaligus gitu, nggak bisa kayak misalnya Mbak Joya ini jadi narasumber dan kalian semua audiensnya. Ternyata daya pikir orang itu beda-beda nangkepnya gitu. Mau nggak mau Mbak Joya harus turun langsung nih ke ibu wali muridnya ataupun wali kelas yang sesama Mbak Joya. Bu, ini kayak gini loh bu caranya. Dan itu memang harus capek, harus mumet, harus buat semua tutorial agar tadi wali murid atau wali kelas tuh paham. Karena apa? Ya otomatis mau nggak mau memang teknologi itu harus dikejar guys. Sebenarnya Mbak Joya ini nggak bisa juga mau memaksakan kayak gini kan susah bu pakai gini. Ya itu memang pribadi masing-masing. Saya pun juga ngeluh tentang paket, tentang apa. Cuman di sini saya bukan ngeluhkan tentang paketnya. Oke, mahasiswa nih ya. Kalau Mbak Joya ini jadi mahasiswa, Mbak Joya nggak ada paket, otomatis Mbak Joya harus nyari wifi yang terbuka atau gratis. Beda dong sama siswa, beda dong sama wali murid ataupun guru lain gitu kan ya. Kita kan nggak tahu nih ekonomi masing-masing. Nah, Mbak Joya maksud di sini yaitu ternyata daring itu seribet itu ya bagi mereka yang tidak memahami, apalagi yang baru menemukan hal baru di sosial media gitu. Jadi kepesan Mbak Joya di sini tuh apa ya? Kita nggak harus ambil kesimpulan semua nanti bisa daring ini gini teknologi ini bisa dikejar. Nggak semua orang itu bisa nangkep tentang teknologi gini gitu. Saya aja kadang masih ada loh tentang teknologi yang saya nggak paham, tapi di situ saya harus mencari tahu lo gimana, nggak usah lah susah-susah ya. Misal cara masak nih, ini gimana sih buatnya. Nah, otomatis kan kita harus pandai-pandai cari di YouTube nih misalnya. Ini loh cara-caranya. Itu pun kadang masih kayak
ngeblank sendiri, ih gimana sih cara pembuatannya. Nah begitu juga di daring ini, proses pembelajaran daring. Ternyata benar kata Mbak Joya, kita survei gak segampang yang kita lihat, gak segampang bagi wali murid atau wali kelas melakukan itu gitu. Nah jadi apa kata Mbak Joya tadi bilang, tentang daring ini kita memang kayak turun langsung ke orangnya, kayak gini loh Bu caranya, kayak gini. Jangankan langsung ke WhatsApp ataupun langsung ke aplikasi, email untuk login aja mereka tuh susah gitu. Ini kayaknya nggak bisa mendadak secara kayak gini. Oke, kita nih lagi masa pandemi kayak gini kan, sementara COVID nih makin merajalela, makin meningkat. Ya gimana ya, video call pun kalau misalnya kita ngomong ke satu orang, mungkin satu orang itu paham, nanti dia menyebar luas lagi ke satu orang. Nah belum tentu pemahaman yang dia sebarkan ini bisa diterima sama orang ini gitu. Makanya Majalah itu bingung juga kan, kita tuh nggak bisa langsung vonis itu gampang banget, nggak bisa. Kalau nggak kita survei, kalau nggak kita cerna, memang kita sendiri loh yang rugi gitu. Ibaratnya bukan rugi ya, kita nih tahu semua nih pasti bisa lah teknologi gampang. Untuk anak SD, TK sekarang nih kan banyak penggunaan handphone yang bagi mereka udah paham, tapi nggak tahu kalau umur yang udah senja ke atas gitu kan, itu daya nangkapnya tuh susah banget. Apalagi orang tua wali murid nih yang baru-baru punya handphone, otomatis dia gaptek dong ya kan. Dia kayak kayak apa ya, kayak orang nggak pernah lihat. Bagi mereka tuh kayak hal baru gitu bagi mereka. Nanti dia pasti sibuk ngomong ke orang, ini loh Bu Pira, ini loh di sekolah tuh kayak gini, di sekolah tuh kayak gini. Ternyata setelah Mbak Joya survei, bukan hanya SD, TK juga harus kayak gini. What? Ya ampun. Jadi itu aja sih Mbak Joya sampaikan ke kalian. Semoga kalian bisa ngambil positifnya. Semoga ya di masa pandemi kayak gini, COVID cepat berlalu, kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat-sehat saja, dan semoga di daerah manapun yang terkena COVID ataupun siswa-siswanya belajar dari rumah, semoga kita berdoa, semoga kita tuh dijauhkan dari COVID. Semoga kita cepat semoga kita cepet tatapan sama siswa secara langsung, kan lebih enak, lebih jelas, lebih temu kangen lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak harus daring, kan ini lagi masa pandemi, mau nggak mau ya daring. Oke guys, sekian dari Mbak Joya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you tomorrow. See you, bye bye.